Selamat pagi anak kelas 2. Ups, salah. Maksud Pak Guru, kelas 3. Selamat ya, sekarang anak-anak sudah naik ke kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ingat, rajin-rajinlah cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Serta menggunakan masker kalau keluar rumah, agar imun kita kuat dan terhindar dari penyakit, terutama dari virus corona. Walaupun belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat. Di awal tahun pelajaran ini, kita akan memulai pelajaran tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti biasa, tema ini akan dibagi menjadi 4 subtema. Subtema 1 itu membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nah, yang terakhir subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk hari ini, kita langsung saja menuju ke tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita mulai dengan pembelajaran pertama ya. Nah, sebelumnya silahkan siapkan dulu alat-alat tulisnya, pulpen, buku, dan lain sebagainya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Yang termasuk makhluk hidup antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, kemudian berkembang biak, ada peka terhadap rangsangan, kemudian memerlukan makanan, tumbuh, dan bernafas. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu berikut. Ada yang sudah tahu lagunya? Ya, cicak-cicak di dinding. Nah, kita nyanyikan sama-sama ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Mari kita perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Bagian mana dari lagu yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita nyanyikan baris pertama dan kedua. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Di situ ada kata merayap. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Mari kita lanjutkan ke baris ketiga dan keempat. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yang pertama, cicak bergerak dengan merayap. Kemudian di sana ada kata nyamuk. Jadi, cicak juga memerlukan makanan. Makanan cicak salah satunya adalah nyamuk. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Lagu Cicak-Cicak di Dinding mudah untuk diikuti, bukan? Nah, sekarang perhatikan kembali tanda pada lagu Cicak-Cicak di Dinding.
Tanda garis panjang itu artinya menyanyi dengan bunyi panjang. Sedangkan tanda garis pendek itu artinya menyanyi dengan bunyi pendek. Bisakah anak-anak menunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama dan baris lagu yang memiliki pola yang berbeda? Ya, benar sekali. Baris pertama, kedua, dan ketiga memiliki pola yang sama, sedangkan baris keempat memiliki pola yang berbeda. Selain cicak, ikan juga termasuk makhluk hidup loh. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Coba anak-anak perhatikan pada video. Dapatkah anak-anak menyebutkan ciri-ciri ikan yang sama dengan cicak sebagai makhluk hidup? Pak Guru bantu ya. Cicak bergerak dengan cara merayap menggunakan keempat kakinya. Sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Nah, perhatikan kedua sirip yang ada di dekat kepala ikan itu. Nah, bisa lihat kan? Kemudian, cicak membutuhkan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Ikan juga membutuhkan makanan. Makanan ikan adalah makanan ikan itu banyak, tergantung jenis ikannya juga. Ada yang makan lumut, pelet ikan, bahkan jentik-jentik nyamuk. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak dan memerlukan makanan. Cicak dan ikan juga memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contoh salah satu jenis ikan yaitu ikan mas. Anak-anak tahu kan ikan mas? Ikan mas ini sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wow, bayangkan telur ikan ini sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Tahukah kamu bagaimana cara membaca dan menulis bilangan 1000? Untuk membaca dan menulis bilangan 1000 atau ribuan, mari kita ingat-ingat kembali nilai tempat bilangan. Pada bilangan tersebut, angka 3 itu merupakan satuan, 5 puluhan, 2 ratusan, 0 ribuan, dan 10 ribuan. Jadi, bilangan tersebut dibaca 10.253. Contoh yang kedua, cara menulis bilangan ribuan. Contoh 3.621. Ayo coba tulis sendiri dulu. Ya, betul sekali. 3.621. Untuk lebih memahami pembelajaran ini, sekarang siapkan buku tulis dan pulpen. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Pada lagu Cicak-Cicak di Dinding, suku kata yang dinyanyikan dengan bunyi pendek pada baris pertama adalah. Suku kata yang dinyanyikan dengan bunyi panjang pada baris keempat adalah. Nomor 2. 3 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu. Kemudian, cicak memerlukan makanan. Makanan cicak adalah. Soal nomor 3. 1000,
2000, titik-titik, 4000, titik-titik. Nah, angka yang tepat untuk mengisi titik-titik itu adalah kemudian 2.200 dibaca, yang terakhir 9500 ditulis. Selamat menjawab ya. Sekian penjelasan dari Pak Guru. Sampai ketemu besok ya. Dadah.